Hai Sobat Agro, perkembangan teknologi pertanian dari masa ke masa sangat besar kontribusinya, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas usaha tani sesuai komoditas pangan di negara Indonesia. Ada banyak upaya nyata dalam berbagai program pertanian yang telah berhasil diterapkan juga diterima sebagian petani di Nusantara. Teknologi pertanian sendiri bertujuan untuk mempermudah manusia di bidang pertanian. Teknologi yang berkembang di Indonesia sendiri berperan besar pada pengembangan alat-alat produksi, pemanfaatan pertanian, dan juga sektor irigasi. Perkembangan teknologi pertanian dari masa ke masa di Indonesia kian membaik, walaupun belum bisa disebut modern karena pertanian sampai saat ini masih membuat para petani menggunakan cara konvensional. Berikut ini beberapa teknologi pertanian hasil inovasi anak bangsa yang luar biasa dalam membantu kemajuan Indonesia di sektor pertanian dan lingkungan. Berikut ulasannya. Yang pertama ada bioplastik. Seorang pemuda asal Bali bernama Kevin Kumala berhasil menciptakan inovasi berupa bioplastik. Bioplastik tersebut tercipta akibat rasa prihatin dirinya akan kondisi pantai Bali yang dipenuhi sampah. Setelah percobaan bahan plastik menggunakan jagung, kedelai, dan singkong, pilihan pun jatuh kepada singkong. Hal tersebut karena menghasilkan produk lebih banyak dengan harga yang cukup murah. Bioplastik karya Kevin ini benar-benar aman untuk makhluk hidup. Plastik dari singkong tersebut dalam 90 hari akan hancur dan menjadi kompos tanaman bila diletakkan dalam tanah. Yang kedua ada penghasil listrik dengan pohon kedongdong. Inovasi ini datang dari seorang anak bernama Naufal yang baru saja lulus dari MTS Negeri 1 Langsa, Aceh. Naufal membuat listrik dari pohon kedongdong sejak umurnya 12 tahun. Saat itu, dirinya menerima pelajaran bahwa buah-buahan seperti kedongdong, mangga, belimbing, dan buah dengan kandungan asam lain mampu menghasilkan arus listrik. Ia pun mencobanya pada pohon kedongdong. Menurut Naufal, untuk menghasilkan listrik dari pohon kedongdong ini membutuhkan tembaga, logam, dan kain ataupun tisu. Caranya yaitu dengan melubangi pohon, kemudian tembaga dan logam yang telah dilapisi kain atau tisu dimasukkan ke lubang pohon tersebut. Kain atau tisu yang telah menyerap asam mampu membuat tembaga dan logam mengaliri arus listrik. Yang ketiga ada aplikasi pemantau tanaman. Teknologi pertanian karya anak bangsa selanjutnya adalah salah satu aplikasi yang mampu mengukur kelembaban dan nutrisi dalam suatu tanaman. Aplikasi tersebut bernama Habibi, dikembangkan oleh perusahaan startup Habibi Garden. Pemantauannya yang real time dapat dimanfaatkan oleh petani untuk mengurangi rusaknya tanaman dan meningkatkan hasil panen. Cara penggunaan aplikasi Habibi sangat sederhana. Sobat Agro hanya perlu meletakkan alat di lahan, lalu data-data seperti temperatur, cahaya, kadar air, kelembaban, dan nutrisi tanah akan diproses dan dikirimkan ke smartphone Sobat Agro semua. Selanjutnya terdapat pengontrol yang bernama Habibi dosis PAM yang mampu memberikan pupuk serta air kepada tanaman secara teratur dan juga tepat. Yang keempat ada Helm Garden Composite. Seorang peneliti bernama Siti Nikmatin yang merupakan dosen Fakultas MIPA IPB berhasil menciptakan helm yang terbuat dari bahan campuran serat tandan kosong kelapa sawit. Helm yang berasal dari serat tumbuhan ini memiliki komposisi 20% serat tumbuhan dan sisanya adalah polimer ABS. Helm ini digadang-gadang tahan terhadap benturan.
Menurut penanggung jawab produksi helm Green Composite ini, helm memiliki skor kriteria cedera kepala sebesar 800 poin, sementara standar SNI harusnya tidak lebih dari 3000 poin. Helm ini juga lolos standar negara Amerika yang tidak boleh lebih dari 1000. Dengan begitu, helm ini sangat baik untuk melindungi kepala dan lolos untuk pemasaran internasional. Yang terakhir ada drone sawah. Meskipun drone bukanlah berasal dari Indonesia, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berhasil memanfaatkan teknologi tersebut untuk kegiatan pertaniannya. Pemanfaatan drone di kecamatan tersebut adalah sebagai penyemprot pestisida. Berkat teknologi drone, penyemprotan dapat dilakukan dengan cepat dan juga efisien. Selain bisa mengurangi dampak terpaparnya pestisida terhadap penyemprotnya, penyemprotan pestisida ini bisa dilakukan sangat cepat untuk lahan yang begitu luas. Dilaporkan bahwa penyemprotan 1 hektar sawah hanya dilakukan selama setengah jam, sementara apabila menggunakan cara manual bisa memakan waktu hingga 3 jam lamanya. Nah, itu dia Sobat Agro, beberapa teknologi pertanian hasil inovasi anak bangsa yang luar biasa dalam membantu kemajuan Indonesia di sektor pertanian. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.